Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ridlaibowo dengan NIM 411210100118. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai mekanika tanah satu, mengenai bab siklus batuan. Siklus batuan adalah suatu proses pembentukan batuan. Pembentukan batuan membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama, bahkan bisa hingga jutaan tahun. Siklus batuan pertama kali dikemukakan oleh James Hutton pada abad ke-18. Siklus batuan berawal dari magma yang mengalami kristalisasi magma yang membentuk batuan beku. Batuan beku ini mengangkat perlahan ke permukaan, lalu mengalami pelapukan dan erosi, lalu berpindah posisi mengalami sedimentasi, lalu mengalami pemadatan dan sementasi, maka terbentuk batuan sedimen. Batuan sedimen ini terkubur lalu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan tinggi, terbentuklah batuan metamorf. Metamorf mencair menjadi magma lagi. Jenis-jenis batuan. Yang pertama ada batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras. Batuan beku memiliki dua jenis struktur batuan, yaitu yang pertama ada batuan beku ekstrusif, yang kedua ada batuan beku intrusif. Batuan beku ekstrusif merupakan batuan beku yang proses pembekuannya berlangsung di permukaan bumi. Contohnya ada riolit, basalt, dan andesit. Lalu batuan beku intrusif merupakan batuan beku yang proses pembekuannya di dalam kantung-kantung magma. Contohnya ada granit, diorit, sienit, dan lain-lain. Lalu ada batuan sedimen. Sedimen telah mengalami proses pengangkutan dari satu tempat ke tempat lainnya dan mengendap, lalu mengeras sehingga membentuk batuan sedimen. Faktor pembentukannya berupa iklim, topografi, vegetasi, air, angin, bahkan salju atau gletser. Berikut beberapa contoh batuan sedimen, ciri-cirinya serta kegunaannya. Yang pertama ada batu konglomerat. Ciri-cirinya adalah materialnya kerikil-kerikil bulat, batu-batu, dan pasir yang merekat satu sama lain. Kegunaannya yaitu sebagai bahan bangunan. Yang kedua ada batu gamping. Ciri-cirinya sedikit lunak dan warnanya putih keabu-abuan. Kegunaannya biasanya sebagai bahan baku semen. Lalu yang terakhir ada batu breksi. Cirinya adalah gabungan dari pecahan-pecahan letusan gunung berapi. Kegunaannya yaitu sebagai kerajinan dan bahan bangunan. Lalu ada batuan metamorf. Batuan metamorf mengalami perubahan akibat tekanan dan suhu baik dari batuan beku ataupun batuan sedimen. Faktor yang mempengaruhi adalah suhu, tekanan, dan waktu. Berikut contoh batuan metamorf, ciri-ciri dan proses pembentukannya. Yang pertama ada batuan pualam atau batu marmer. Ciri batu marmer ini yaitu campuran warna berbeda-beda dan mempunyai pita-pita warna. Batu marmer terbentuk dari batu kapur yang mengalami perubahan suhu dan tekanan. Yang kedua ada batuan sabak. Ciri batuan ini yaitu berwarna abu-abu kehijau-hijauan dan hitam. Terbentuk dari batu serpih yang terpapar suhu dan tekanan tinggi. Yang terakhir ada batuan gneiss. Cirinya putih keabu-abuan dan terdapat goresan-goresan yang tersusun dari mineral-mineral. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mekanika tanah, yaitu bab 2 mengenai penyelidikan tanah dan penggunaan sampel tanah yang baik. Pengertian, penyelidikan tanah merupakan suatu upaya memperoleh informasi bawah tanah untuk perencanaan fondasi bangunan sipil. Penyelidikan tanah harus mencapai kedalaman di mana tanah memberikan daya dukung atau mengkontribusi penurunan akibat struktur yang akan dibangun. Penyelidikan tanah mencakup antara lain pengeboran tanah, pengambilan contoh tanah, pengujian lapangan, pengujian laboratorium, dan observasi tanah.
Kedalaman penyelidikan tergantung pada jenis struktur, jenis tanah, perakiraan jenis fondasi yang akan dipakai. Tujuan penyelidikan tanah sangat penting untuk dilakukan. Tujuan utamanya yaitu penyelidikan tanah untuk menentukan jenis dan kedalaman fondasi, mengevaluasi beban daya dukung fondasi, menentukan potensial problem misalnya tanah mudah longsor. Perkiraan air tanah, memperkirakan tekanan tanah lateral misalnya untuk dinding penahan tanah, dan menentukan cara pelaksanaannya. Sampel tanah. Setelah melakukan penyelidikan tanah pada tempat yang akan dibangun infrastruktur atau bangunan yang lainnya, maka akan didapatkan data-data klasifikasi dan karakteristik dari tanah tersebut. Dari sampel tersebut kita akan dapat mengetahui apakah tanah yang kita gunakan bagus atau sesuai dengan standar atau tidak, yang dimana hal tersebut akan sangat berpengaruh kualitas dari beton yang akan kita buat atau kita bangun. Karena apabila tanah yang digunakan terlalu kaku atau terlalu cair, maka kualitas dari beton yang akan kita buat tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Yang akhirnya dibutuhkan bahan-bahan tambahan untuk membantu agar kuat tekan beton yang diinginkan tercapai. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sampel tanah yang baik akan membantu untuk mengurangi biaya pembangunan infrastruktur tersebut. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mekanika tanah 1 tentang soal nomor 3. Soal yang pertama, volume total suatu spesimen tanah adalah 80.000 mm3 dan beratnya 145 gram. Sedangkan berat keringnya adalah 128 gram. Lalu kepadatan butir tanahnya adalah 2,68. Lalu kita disuruh cari kadar air, void ratio, porositas, derajat kejenuhan, kepadatan kering, kepadatan jenuh. Yang diketahui dari soal yang pertama ada VT sama volume totalnya 80.000 mm3. Kita jadikan cm kubik menjadi 80. Lalu berat totalnya atau berat basahnya yaitu 145 gram. Lalu MS-nya berat keringnya 128 gram. Lalu MW-nya ini didapatkan dari MT dikurang MS yaitu 145 dikurang 128 sama dengan 17 gram. Lalu PS-nya ini didapatkan kepadatan butirnya 2,68 gram cm kubik. Lalu pertama kita cari VS-nya. VS dicari dengan rumus PS sama dengan MS per VS. PS-nya kita udah dapat 2,68. Kita masukin 2,68 sama dengan MS-nya itu kita dapatkan 128 dari soal. Jadi 2,68 sama dengan 128 per VS. Lalu VS sama dengan 128 per 2,68 didapatkan 47,76 cm3 untuk VS-nya. Lalu kita cari VV-nya. VV didapatkan dengan rumus VT per VS. VT-nya kita dapat dari soal 80 cm3. Lalu dikurang VS-nya yang tadi kita dapatkan 47,76 didapatkan VV sama dengan 32,24 cm3. Lalu kita cari VW-nya. VW dicari dengan rumus PW sama dengan MW per VW. MW kita perumpamakan dengan 1. Jadi 1 sama dengan MW-nya itu 17 didapatkan dari MT dikurang MS. Jadi 1 sama dengan 17 per VW. VW didapatkan 17. Setelah angka-angka ini kita dapatkan, kita tinggal masukkan ke dalam rumus-rumus di dalam sini. Yang pertama kita cari kadar airnya. Kadar air rumusnya MW per MS kali 100%. MW-nya tadi itu 17.
Ini MU-nya 17. Lalu MS-nya itu 128 dari soal. Dikalikan 100%. Didapatkan 13,3% untuk kadar airnya. Lalu void ratio-nya. Void ratio didapatkan dengan rumus VV per VS. VV-nya itu 32,24. Terus VS-nya itu kita dapatkan 47,76. Lalu void ratio didapatkan sama dengan 0,675. Lalu kita cari porositas. Porositas rumusnya VV per VT dikali 100%. VV-nya tadi ini 32,24. VT-nya itu kita dapatkan dari soal itu 80 cm kubik. Jadi 32,24 per 80 dikali 100% didapatkan 40,3%. Lalu kita cari derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan didapatkan dengan rumus VW per VV dikali 100%. VW-nya itu tadi 17. Ini. Lalu VV-nya itu didapatkan angkanya 32,24. Lalu 17 per 32,24 dikali 100% didapatkan 52,72%. Lalu kita cari kepadatan keringnya. Kepadatan kering didapatkan MS per VT sama dengan 128 per 80 didapatkan 1,6. Lalu kita cari kepadatan jenuh. Kepadatan jenuh didapatkan dengan rumus MW per VW. MW-nya kita tadi dapatkan 17, VW-nya juga 17, berarti kepadatan jenuhnya sama dengan 1. Terus soal kedua. Pada suatu pekerjaan penggalian dasar saluran diperoleh suatu sampel sandy clay, berat tanah basahnya 15 kg. Terus volume lubang setelah diukur adalah 7,35 desimeter kubik atau 7,35 liter. Sampel tersebut dikeringkan pada temperatur konstan 105 derajat. Berat sampel sebelum dikeringkan adalah 450, setelah dikeringkan 385 gram. Berat jenis tanah atau kepadatan butirnya yaitu 2,68. Kita disuruh cari kepadatan basahnya, kadar air, kepadatan kering, derajat kejenuhan, porositas, terus angka porinya. Pertama kita tulis yang diketahui dari soalnya dulu. Yang diketahui VT-nya volume basahnya yaitu volume lubang setelah diukurnya 7,35 desimeter kubik. Kita jadikan centimeter kubik. Jadinya 7.350 cm kubik. Lalu berat basahnya yang sebelum dikeringkan 450 gram. Lalu berat keringnya 385. Terus MW-nya didapatkan MT dikurang MS, yaitu 65 gram. Lalu berat jenis atau kepadatan butirnya GS sama dengan 2,68 gram per centimeter kubik. Lalu kita cari VS-nya dulu dengan rumus MS per GS dikali D kali W. MS per GS dikali DW sama dengan 385 per 2,68. DW-nya kita ibaratkan 1, jadi sama dengan 143,66 cm kubik. VV-nya sama kita cari VV-nya dengan rumus VT dikurang VS. VT-nya tadi kita dapatkan dari soal 7.350 dikurang VS-nya yang tadi kita dapat 143,66 sama dengan 7.206,34 cm kubik.
Lalu kita cari VW-nya dengan rumus MW per PW. MW-nya itu 65, PW-nya kita ibaratkan 1 sama dengan PW-nya 65 cm kubik. Lalu setelah angka-angka ini kita dapatkan dari soal, angka tersebut kita tinggal masukkan ke dalam rumus-rumus soal berikut. Padatan basah rumusnya yaitu MT per VT. MT-nya itu tadi berat basahnya aja 450. VT-nya itu kita dapatkan di soal 7.350. Jadi kepadatan basahnya adalah 0,061 gram per cm kubik. Lalu kadar airnya rumusnya MW per MS kali 100%. MW-nya itu tadi 65. MS-nya itu 7.350 dikali 100%. Didapatkan kadar airnya 16,88%. Lalu kepadatan keringnya dengan rumus MS per VT. MS-nya itu tadi 385. VT-nya itu tadi 7.350. Didapatkan kepadatan keringnya 0,052 gram per cm kubik. Terus kita cari derajat kejenuhan. VW per VV dikali 100%. VW-nya itu tadi 65. Terus VV-nya itu kita dapatkan tadi 7.206,34 cm kubik dikali 100% sama dengan 0,833%. Lalu kita cari porositas sama dengan VV per VT dikali 100%. VV-nya tadi ini 7.206,36. VT-nya 7.350 dikali 100% didapatkan 98,045% untuk porositas. Lalu angka porinya dengan rumus VV per VS. VV-nya tadi 7206,34. VS-nya tadi itu VS-nya itu 143,66. Lalu didapatkan angka porinya 50,162. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas mekanika tanah 1 tentang shift analisis dan hidrometer analisis serta contoh soalnya. Yang pertama ada shift analisis atau analisa saringan. Analisa saringan adalah penentuan persentase berat butir agregat yang lolos dari satu set saringan. Kemudian angka persentase tersebut digambarkan pada grafik pembagian butir. Tujuannya adalah untuk mengetahui ukuran butir dan susunan butir tanah tertahan pada saringan nomor 200. Dan pada praktik mekanika tanah akan menentukan sifat gradasi tanah yang akan kita uji. Yang kedua ada hidrometer analisis atau analisa hidrometer. Analisa hidrometer ini didasarkan pada hukum Stokes, yaitu butiran yang mengendap dalam cairan mempunyai kecepatan mengendap yang tergantung pada diameter butir dan kerapatan butir dalam cairan. Dalam distribusi ukuran tanah berbutir halus atau bagian berbutir halus dari tanah berbutir kasar dapat ditentukan dengan cara sedimentasi. Lalu cara untuk menentukan kurva distribusi ukuran butir. Untuk menentukan tipe gradasi tersebut ada parameternya. Yang pertama ada koefisien keseragaman atau CU dengan rumus D60 per D10. Lalu ada koefisien kelengkungan atau CC dengan rumus D30 pangkat 2 per D10 dikali D60. Di mana D60 itu diameter butir dalam mm yang berhubungan
dengan 60% lolosnya tanah, lalu D10 itu diameter butir dalam mm yang berhubungan dengan 10% lolosnya tanah, terus D30 diameter butir dalam milimeter, di mana 30% lolos dari tanah. Lalu ada indikator bergradasi baik. Yang pertama ada CU dengan 4 untuk kerikil, dan lebih dari 6 itu untuk pasir, lebih dari 15 itu tanah yang bergradasi baik. Lalu ada CC. CC adalah antara 1 sampai 3 itu untuk nilai yang didapatkan. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Kita dapatkan tabel ini yang berisi ukuran ayakan, lalu ada tanah A dan tanah B. Berarti ada 2 contoh tanah. Kita disuruh hitung berapa persentase kerikil, pasir, dan butiran halus untuk masing-masing tanah. Lalu disuruh juga hitung CU dan CC-nya dan beri komentar dari masing-masing tanah tersebut. Kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama kita cari pada tanah A-nya terlebih dahulu. Dari tabel kita dapatkan ukuran ayakan dan berat tanah tertinggal dari contoh A itu seperti yang di tabel ini. Lalu kita pindahkan tabel di sini untuk mencari kumulatif tanah tertahan dan kumulatif tanah yang lolos dalam persen. Pada ukuran ayakan nomor 37,5, berat tertahan yang didapatkan itu 0, maka kumulatif tanah tertahannya pada ukuran ayakan 37,5 itu tidak didapatkan atau 0. Berarti yang lolosnya itu berarti 100%, karena berat tertahan kumulatif tanah tertahannya itu tidak didapatkan. Lalu ukuran ayakan nomor 19, berat tanah yang didapatkan itu 26 gram. Lalu kita cari kumulatif tanah tertahannya dengan rumus berat tertahan per total berat tertahan dari 37,5 sampai pen ini kita jumlahkan menjadi total berat tertahan dikali 100%. Maka kumulatif tanah tertahan pada ukuran ayakan nomor 19, 26 per 250 dikali 100% sama dengan 10,4%. Untuk mendapatkan kumulatif tanah yang lolos, itu jadi 100% ini dikurang berat tertahan yang didapatkan ini. Jadi 100% dikurang 10,4%. Hasilnya 89,6 untuk kumulatif tanah yang lolos ukuran ayakan nomor 19. Lalu pada ukuran ayakan 9,5 didapatkan berat tertahannya itu 31, maka kumulatif tanah tertahannya itu 31 per 250, totalnya dikali 100% didapatkan 12,4%. Kumulatif tanah lolosnya 89,6 ini dikurang 12,4, hasilnya 77,2%. Lalu ukuran ayakan nomor 4,75, berat tertahannya yaitu 11. Jadi kumulatif tanah tertahannya 11 per 250 dikali 100%, di hasilnya 4,4. Lalu kumulatif tanah lolosnya 77,2 dikurang 4,4%, hasilnya 72,8. Ukuran ayakan 2,36, berat tertahannya itu 18. Kumulatif tanah tertahannya itu 18 per 250 kali 100%, hasilnya 7,2%. Untuk tanah lolosnya 72,8 dikurang
7,2. Hasilnya 65,6. Ukuran ayakan 1,18 didapatkan tertahannya 24. Lalu tanah tertahannya didapatkan 24/250 dikali 100%, hasilnya 9,6. Lalu untuk tanah lolosnya 65,6 dikurang 9,6, hasilnya 56%. Lalu ukuran ayakan 0,6, berat tertahannya 21, jadi 21/250 kali 100% sama dengan 8,4%. Untuk lolosnya 56 dikurang 8,4, 47,6. Ukuran ayakan 0,3, berat tertahannya 41, jadi 41/250 dikali 100%, hasilnya 16,6. Untuk lolosnya 47,6 dikurang 16,4, hasilnya 31,2. Terus 0,21, berat tertahannya 32, jadi 32/250 dikali 100% sama dengan 12,8. Untuk tanah lolosnya 31,2 dikurang 12,8, hasilnya 18,4%. Untuk ayakan nomor 0,15, 15 didapatkan berat tertahannya itu 16, jadi 16/250 totalnya dikali 100% sama dengan 6,4. Lalu untuk tanah lolosnya didapatkan 18,4 dikurang 6,4, hasilnya 12%. Untuk 0,075, tanah tertahannya itu berat tertahannya itu 15. Terus untuk tanah kumulatif tanah tertahannya 15/250 dikali 100% sama dengan 6%. Untuk tanah lolosnya 12% dikurang 6, hasilnya 6%. Lalu pen didapatkan berat tertahannya itu 15. Lalu untuk mencari kumulatif tertahannya 15/250 dikali 100% sama dengan 6%. Maka tanah lolosnya pada pen ini 6 dikurang 6, hasilnya 0. Pada pen ini berarti tanah lolosnya itu pada pen tidak ada, berarti karena di sini hasilnya 0. Lalu kita masuk ke klasifikasi tanah berdasarkan ayakan. Pada kerikil yaitu lolos saringan ketiga dan tertahan pada nomor keempat. Lalu pasir itu lolos saringan nomor 4 dan tertahan di nomor 200. Lalu ada lanau dan lempung yaitu lolos saringan nomor 200. Lalu pada contoh A didapatkan persentase sampel tanah kerikil itu ukuran ayakan dari nomor 4,75 sampai 37,5, 4,75 sampai 37,5 ini kerikil. Lalu untuk mendapatkan persentasenya, caranya jumlah berat tanah tertinggal pada contoh A ini dijumlahkan 11 ditambah 31 tambah 26 ditambah 0 per 250 dikali 100%. Seperti ini. Lalu hasilnya adalah 27,2%. Lalu pasir dari ukuran ayakan 0,075 sampai 2,36, 0,075 sampai 2,36 ini untuk tanah jenis pasir. Cara menentukan persentase tanahnya ini ditambah 15 tambah 16 tambah 32 tambah 41 tambah 21 tambah 24 ditambah 18 per 250 totalnya dikali 100%.
didapatkan hasilnya 66,8%. Lalu untuk lanau dan lempung didapatkan dari pen, persentase tanahnya didapatkan 15/250 karena pen di berat tertahannya itu didapatkan 15, jadi 15/250 dikali 100%, hasilnya 6%. Kita masuk ke contoh tanah yang kedua atau B. Pada tanah B ini dari 37,5 sampai 49,5 ini tidak didapatkan berat berat tanahnya, berat tertahannya. Jadi terus lalu pada ukuran ayakan 4,75 didapatkan berat tanahnya, berat tertahannya itu 0. Maka kumulatif lolosnya itu pasti 100%. Lalu ukuran ayakan nomor 2,36, berat tertahannya itu 8,0. Jadi kumulatif tanah tertahannya 8, rumusnya berat sama kayak yang tadi, berat tertahan per total berat tertahan ini dikali 100%. Jadi 8/175 dikali 100% sama dengan 4,57%. Jadi kumulatif lolosnya 100% dikurang 4,57% ini didapatkan hasilnya 95,43%. Untuk ayakan 1,18 berat tertahannya itu 7 gram. Jadi kumulatif tertahannya itu 7/175 dikali 100% sama dengan 4%. Untuk yang kumulatif lolosnya 95,43 ini dikurang 4% didapatkan hasilnya 91,43%. Lalu untuk nomor ayakan 0,6 didapatkan berat tanahnya 11. 11/175 dikali 100%, 6,29. Lalu lolosnya 91,43 dikurang 6,29 didapatkan 85,14%. Sampai selanjutnya rumusnya tetap sama, hingga pen didapatkan 3 gram. Terus kumulatif tertahannya itu didapatkan 3/175 totalnya, dibagi totalnya dikali 100%, hasilnya 1,75. Dan pada pen ini tanah lolos, kumulatif lolosnya itu didapatkan 0. Seperti tadi klasifikasi tanah berdasarkan ayakan. Lalu pada contoh B ini didapatkan persentase tanahnya kerikil dari nomor ayakan 4,75 sampai 37,5 itu 0 karena di sini tidak didapatkan angkanya. Jadi 0/175 dikali 100%. Hasilnya 0. Lalu pasir kasar itu dari ukuran ayakan 0,075 sampai 2,36. Berat tertahannya itu 8. 8 ditambah 7 tambah 11 tambah 21 tambah 63 tambah 48 tambah 14 tambah 3 per totalnya itu tadi 175 dikali 100%, hasilnya 98,29%. Lalu lanau dan lempung pada pen, tadi pennya itu dapat berat tertahannya itu 3 gram per totalnya 175 dikali 100% sama dengan 1,71%. Lalu kita cari untuk CU dan CC-nya masing-masing tanah. Untuk menentukan D10, D30, D60,
kita dapatkan dari grafik dengan cara misalkan yang pada grafik biru ini untuk tanah A D10-nya itu didapatkan persentase lolos ininya pada angka 10 ditarik garis sampai pertemuan garis tersebut, garis biru ini, lalu tarik ke bawah, maka di sini ada angka ukuran butirnya yang didapatkan itu 0,1, lalu D30-nya itu didapatkan 0,35, lalu D60-nya itu 1,8. Yang B juga seperti itu, ditarik garis, terus tarik ke bawah, lalu di sini juga tarik garis, lalu tarik ke bawah, di sini tarik garis, lalu tarik ke bawah. Lalu untuk menentukan CU dan CC-nya itu pada tanah A didapatkan D10 sama dengan 0,1, D30 sama dengan 0,35, D60 didapatkan 1,8. Rumus CU tadi kan D60 per D10. Jadi tinggal masukin angkanya aja. D60-nya itu 1,8, D10-nya itu 0,1. Maka CU itu 18. Sedangkan CC rumusnya D30 pangkat 2 per D10 dikali D60. D30-nya itu 0,35 pangkat 2 per 0,1 dikali 1,8. Sama dengan 0,605. Terus dapat disimpulkan pada contoh tanah A, hasil dari CU-nya ada 18, maka gradasi tanah pada A memiliki gradasi yang baik karena tadi kan di indikatornya lebih dari 15, CU itu memiliki gradasi yang baik, maka pada tanah A ini memiliki gradasi yang baik. Lalu CC-nya itu CC itu memiliki nilai yang buruk karena CC itu di bawah dari 1 yaitu 0,65. Karena di indikatornya kan yang bagus itu 1 sampai 3, antara 1 sampai 3. Kita lanjut ke tanah yang B. Tanah yang B itu didapatkan dari grafik ini yang tadi kita tarik garis ke kanan lalu tarik garis ke bawah, maka didapatkan D10, D30, D60, yaitu D10-nya 0,15, D30-nya itu 0,2, D60-nya itu 0,25. Kita cari CU dan CC-nya. CU-nya tadi rumusnya D60 per D10, D60-nya itu 0,25, D10-nya itu 0,15. Maka CU didapatkan hasilnya 1,67. Sedangkan CC-nya rumusnya D30 pangkat 2 per D10 dikali D60. D30-nya itu 0,2 dipangkatkan 2 per 0,15 D10-nya dikali 0,25 D60. Hasilnya 1,067. Dapat disimpulkan tanah B ini CU-nya 1,67, maka gradasinya buruk karena kan tadi yang baik itu lebih dari 15, sedangkan ini cuma dapat 1,67, lalu CC-nya itu gradasinya ituannya baik, yang didapatkan baik, memiliki nilai yang baik, karena CC-nya itu indikatornya itu 1 sampai 3 itu untuk nilainya. Lalu yang didapatkan pada tanah B ini 1,067. Maka CC-nya itu dapat dibilang nilai yang baik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai mekanika tanah 1 tentang soal nomor 5. Pengertian dari batas cair. Batas cair adalah kadar air batas di mana suatu tanah berubah dari keadaan cair menjadi keadaan plastis.
Lalu pada kadar air ini tanah mempunyai kuat geser yang rendah. Lalu pengertian batas plastis. Batas plastis adalah kadar air terendah di mana tanah mulai bersifat plastis. Dalam hal ini, sifat plastis ditentukan berdasarkan kondisi di mana tanah yang digulung oleh telapak tangan di atas kaca mulai retak setelah mencapai 1/8 inci. Percobaan ini dimaksudkan untuk menentukan kadar air suatu tanah pada keadaan batas plastis. Lalu pengertian indeks plastisitas. Indeks plastisitas adalah merupakan parameter yang diukur dari selisih antara batas cair tanah dan batas plastisnya. Semakin besar nilai indeks plastisitas, maka semakin besar kemungkinan tanah dalam kondisi plastis. Sehingga semakin besar nilai dari indeks plastisitas, maka akan semakin tidak kondusif terhadap bangunan karena sifat tanahnya yang plastis. Lalu pengertian dari batas susut. Batas susut adalah batas kadar air di mana tanah dengan kadar air di bawah nilai tersebut tidak menyusut lagi atau tidak berubah volume. Berikutnya kita ada soal yaitu hasil batas antar bracket pada suatu contoh tanah memberikan hasil sebagai pada tabel berikut ini. Jadi di sini kita mendapatkan dua tabel dari contoh tanah. Yang pertama, tabel pertama itu uji batas cair, yang kedua itu uji batas plastis. Lalu kita disuruh untuk menentukan nilai batas cair, batas plastis, berapakah indeks plastisitas tanahnya, lalu jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. Kita kerjakan yang batas cair tanah dulu. Tentukan batas cair tanah tersebut. Untuk menentukan ini kita menggunakan tabel yang uji batas cair. Kita masukkan ke tabel di sini. Yang kita dapatkan dari tabel berikut ini yaitu jumlah ketukan, nomor pengujian, masa basah total, masa kering total, masa cawan. Masa cairnya itu belum ditentukan. Cara menentukan masa cairnya itu didapatkan dengan cara masa basah total dikurang masa kering total. Jadi untuk 1A 9,35 dikurang 8,79, masa cairnya 0,56, 1B 9,68 dikurang 9,2 0,48, 13 untuk 2A 13,69 dikurang 11,35, masa airnya 2,34, 2B-nya 12,16 dikurang 10,19, masa airnya 1,97, 3A, 3B dan seterusnya itu rumusnya sama, masa basah total dikurang masa kering total. Untuk masa tanah kering didapatkan dengan cara masa kering total dikurang masa cawan. Jadi yang 1A 8,79 dikurang masa cawannya 7,11 didapatkan 1,68. Lalu yang 1B 9,2 dikurang 7,77 didapatkan masa tanah keringnya 1,43 dan juga begitu seterusnya. Rumusnya masa kering total dikurang masa cawan. Lalu masa tanah basahnya didapatkan dengan cara masa basah total dikurang masa cawan. Jadi yang 1A itu 9,35 dikurang masa cawannya 7,11 didapatkan masa tanahnya 2,24. Yang 1B 9,68 dikurang 7,77 didapatkan 1,91. 2A itu 13,69 dikurang masa cawannya 4,05 didapatkan masa tanah basahnya 9,64. Begitu juga seterusnya. Rumusnya masa basah total dikurang masa cawan. Lalu kita menentukan kadar air. Kadar air ini rumusnya MW per MS dikali 100
Nah, MO itu didapatkan massa tanah kering dikurang massa tanah basah. Jadi 1,68 per 1,68 dikurang 2 kok. Oh, kebalik. Jadi massa tanah basah dikurang massa tanah kering. Jadi 2,24 dikurang 1,68 per massa MS-nya itu massa kering, jadi dibagi 1,68 dikali 100%. Jadi 2,24 dikurang 1,68 per 1,68 dikali 100% hasilnya 33,33%. Untuk yang satu A. Yang satu B berarti 1,91 dikurang 1,43 per 1,43 kali 100% didapatkan kadar airnya 33,57 untuk 1B. Berarti untuk yang 2A kadar airnya 9,64 dikurang 7,3 per 7,3 dikali 100%. Didapatkan 32,05%. Yang 2B-nya berarti 8,11 dikurang 6,14 per 6,14 dikali 100% hasilnya 32,08. Untuk 3A 6,01 dikurang 4,57 per 4,57 dikali 100%. Didapatkan 31,51 untuk kadar airnya. Untuk 3B-nya 5,2 dikurang 3,95 per 3,95 didapatkan 31,65. Untuk 4A-nya 6,21 dikurang 4,74 per 4,74 dikali 100%. Didapatkan 31,01. Untuk yang 4B berarti massa tanah basahnya 6,9 dikurang 5,32 per 5,32 per massa tanah keringnya lagi dikali 100%. Hasilnya 31,20. Lalu untuk yang 5A 7,43 dikurang 5,71 per 5,71 dikali 100%. Hasilnya 30,12. Lalu untuk yang 5B ini sama 5,54 dikurang 4,21 per 5,21 dikali 100% hasilnya 30,05. Lalu kita dapatkan rata-rata kadar airnya. Rata-rata kadar air didapatkan jumlah dari 1A sampai 5B dijumlah lalu dibagi 10 karena ada 10 nomor pengujian. Jadi jumlah dari 1A, kadar air 1A sampai 1B ini dijumlahin. Nanti dibagi 10, hasilnya yang didapatkan 31,657. Lalu untuk mencari batas cair, rumusnya itu WN kali N per 25 pangkat tan beta. Tan betanya itu sama dengan 0,121. Jadi WN-nya itu kadar air. Jadi 33,33 dikali N-nya itu jumlah ketukan. Dikali 17 per 25 dikali pangkat tan beta 0,121 hasilnya 31,81. Untuk yang 1A, 1B berarti WN-nya itu kadar airnya 33,57 dikali N-nya itu jumlah ketukannya 17 per 25 pangkat 0,121 tan beta. Hasilnya 32,04. Yang 2A sama WN-nya itu kadar airnya itu 32,05 dikali N jumlah ketukannya 21 per 25 pangkat 0,121 hasilnya 31,39. 2B juga begitu.
kadar airnya 32,08 dikali N jumlah ketukannya 21 per 25 dipangkatkan tan beta 0,121. Hasilnya 31,41. Begitu 3A sampai 5B. Lalu untuk menentukan rata-rata batas cairnya itu sama seperti rata-rata kadar air. Jumlah dari batas cair ini dari 1A sampai 5B dijumlahkan lalu dibagi 10 hasilnya 31,616. Lalu kita ke soal berikutnya. Tentukan batas plastis dari tanah tersebut. Nah, untuk menentukan batas plastis dari tanah tersebut kita menggunakan tabel yang uji batas plastis. Dari tabel kita mendapatkan nomor cawan, massa basah total, massa kering total, massa cawan. Lalu kita cari kadar airnya. Kadar air MW per MS dikali 100%. MW-nya itu tadi yang didapatkan massa basah dikurang massa kering dibagi massa kering. Jadi 6,32 dikurang 5,94 per 5,94 dikali 100%. Didapatkan 20,21. Lalu yang B 6,56 dikurang 6,15 per 6,15 dikali 100% hasilnya 20. Yang C 6,54 dikurang 6,12 per 6,12 kali 100% hasilnya 20,49. Lalu yang D 6,36 dikurang 5,97 per 5,97 dikali 100%. Hasilnya 20,31. Lalu kita mendapatkan batas plastis W1 ditambah W2 per N. W1 yang didapatkan dari pengujian A dan B yaitu 20,105. Lalu pengujian kedua batas cairnya menggunakan rumus W1 ditambah W2 per N didapatkan 20,4. Lalu rata-rata dari pengujian ini 20 ditambah 20,105 ditambah 2,4 dibagi 2 hasilnya 20,25. Lalu berapakah indeks plastisitas tanah tersebut? Indeks plastisitas rumusnya LL dikurang PL. LL-nya itu tadi 31,62, PL-nya itu 20,25. Jadi hasilnya 11,37%. Untuk soal berikutnya, jika kadar air natural untuk tanah tersebut di lapangan sebesar 27%, tentukan harga LI tanah tersebut serta prediksikan keadaan tanah tersebut di lapangan. LI sama dengan WN per PL per PI. WN-nya itu tadi 31,64 dikurang 20,25 lalu per 25 sama dengan 0,214 dan dapat disimpulkan nilai rata-rata WN 25,6% lebih dari nilai PL 20,25. Maka tanah di lapangan dalam kondisi padat atau semi padat. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mekanika tanah 1 tentang soal nomor 6. Ditanyakan klasifikasi 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode ASTHO atau ASTO. Lalu yang kedua, klasifikasikan 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode USCS. Di sini ada 6 grafik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 6 grafik ini didapatkan 16 sampel. Yang pertama ditanyakan metode ASTHO atau ASTO. Pada grafik pertama, dalam metode ASTO kita mendapatkan analisa ayakan nomor 10, 40,
dan 200. Bagaimana cara menentukan angka dari nomor 10, 40, dan 200? Kita lihat dari grafik di sini. Pada nomor 10 ini, garis satunya ini tidak melewati garis dari nomor 10 ini. Jadi analisa ayakan nomor 10 ini tidak didapatkan angkanya. Lalu untuk yang nomor 40 ini 100 karena awalan dari garis pertama ini bermula dari 40, lalu kita tarik ke kiri, nilainya itu 100. Maka di sini didapatkan 100. Sedangkan untuk nomor 200 didapatkan 0 karena ini nomor saringan 200, kita tarik ke bawah. Lalu garisnya itu bertepatan pas di garis 0 ini, maka angka di sini itu 0. Lalu untuk garis kedua itu yang ini. Untuk nomor ayakan nomor 10 kita dapatkan di sini, kita tarik ke kiri menggunakan penggaris, didapatkan 74. Lalu untuk nomor 40-nya kita tarik ke bawah. Nah, pas banget di garis 60-nya, maka angkanya itu 60. Lalu untuk yang 200 kita tarik ke bawah sampai bertemu garis 2-nya. Di sini kita tarik ke kiri, didapatkan nilai 9. Untuk garis 3 juga begitu. Ini garis 3-nya. Untuk nomor 10-nya kita tarik ke bawah. Pertepatannya di 60, kita tarik ke kiri. Lalu untuk nomor 40-nya kita tarik ke bawah. Pas di sini kita tarik ke kiri, didapatkan nilainya itu 11. Lalu untuk 200 kita tarik, ternyata tidak mengenai garis ketiga ini, maka nilainya itu tidak didapatkan. Lalu setelah kita mendapatkan angka-angka ini, kita mencari LL dan PL-nya. LL dan PL dari 3 tanah ini itu NP. NP itu tidak didapatkan karena di sini di keterangan di bawah sini tidak diketahui NP dan LL dan PL-nya, maka kita tulis NP. Lalu tipe tanahnya, cara mengetahui tipe tanah pada garis pertama ini itu A3 karena nomor 200-nya itu kurang dari 10, lalu indeks elastisitasnya atau PL-nya itu NP, sifat tanahnya itu kerikil dan pasir yang berlanau. Lalu untuk yang garis kedua juga A3, ininya kurang dari 10, sifat tanahnya kerikil dan pasir yang berlanau. Sedangkan yang garis ketiga itu tipe tanahnya itu yang A1B. A1B itu yang ini berarti. Yang kurang lebih sama dengan 50 untuk nomor ayakan 40-nya. Lalu sifat tanahnya itu pasir halus. Lalu grafik kedua ada 3 garis lagi. Ini garis pertama, garis kedua, lalu ini ada garis ketiga. Dari 3 tanah ini nomor 10-nya itu tidak didapatkan karena garis tersebut tidak melalui garis nomor 10 ini. Untuk nomor 40-nya, garis pertama di sini. Lalu kita tarik ke kiri,
didapatkan 99. Lalu yang tanah 2 kita tarik sebelah sini, didapatkan 90. Didapatkan 95. Yang tanah 2 nomor 40-nya itu didapatkan itu 95. Lalu untuk garis yang ketiga, dia mulai dari sini, maka nomor 10 sama nomor 40-nya itu tidak diketahui, maka nomor 200-nya itu 90. Setelah mengetahuinya, LL dan PL-nya kita ketahui dari keterangan di bawah sini. Untuk kurva 1 atau garis satunya, LL-nya itu 95 dan PL-nya itu 39. Lalu untuk kurva kedua atau garis kedua, LL-nya itu 66, PL-nya itu 27. Sedangkan garis ketiga itu LL-nya itu 70, PL-nya itu 33. Tipe tanahnya kita lihat kita lihat dari tabel di sini. Untuk garis yang pertama, dia tipe A75 karena nomor 200-nya itu lebih dari 36 dan juga LL-nya lebih dari 41, maka garis satu masuk tipe A75. Terus yang garis kedua itu masuk tipe A76. Sama dia di sini. Lalu yang garis ketiga juga A75. Untuk grafik yang ketiga, dia ada 2 garis. Yang pertama itu garis yang ini. Yang kedua garis yang ini. Ini garis pertama, ini garis kedua. Untuk nomor 10-nya, ini di sini untuk garis pertama didapatkan 90, garis kedua nomor 40-nya itu dapat 83, nomor 200-nya itu didapatkan 40, garis keduanya nomor 10-nya 90, nomor 40-nya 79, lalu nomor 200-nya itu 19. Untuk LL dan PL-nya itu untuk garis pertama itu 23 dan PL-nya itu 10. Lalu yang garis kedua itu 23 dan 8. Untuk tipe tanahnya kita lihat dari tabel di sini. Tanah 3 yang garis pertama itu termasuk A4. Ini jenis sifat tanahnya berlanau. Lalu yang garis keduanya itu A24, berarti yang ini sifat tanahnya kerikil dan pasir yang berlanau. Lalu kita grafik yang keempat. Di grafik keempat ini ada 3 garis atau 3 kurva. Yang pertama ini garis pertamanya. Lalu yang garis kedua. Lalu ini garis ketiga. Sama cara menentukan nomor 10, 40, 200-nya itu kita tarik dari sini. Sini. Lalu kita tarik ke kiri. 40-nya juga. Kita turun ke bawah sampai ketemu garisnya baru kita tarik ke kiri. Nomor 200 juga begitu. Maka didapatkan untuk garis yang pertama, kurva pertama, nomor 10-nya itu 70, nomor 40-nya itu 45, nomor 200-nya itu 30. Sedangkan yang nomor 10 kurva kedua itu nomor 10-nya 70, nomor 40-nya itu 63, nomor 200-nya itu 15. Sedangkan untuk kurva ketiga, nomor 10-nya itu tidak didapatkan karena ia mulai setelah garis nomor 10
Lalu untuk nomor 40-nya itu 91. Untuk 200-nya itu 9. Untuk LL dan PL-nya yang diketahui hanya garis ketiga atau kurva ketiga, yaitu 22 dan 5 PL-nya. Untuk kurva pertama dan kurva kedua tidak diketahui, maka ditulis NP. Untuk tipe tanahnya sama, kita lihat dari tabel dan juga sifat tanahnya. Lanjut kita grafik yang kelima. Yang grafik kelima ada dua kurva. Dua kurvanya, yang pertama garis ini, yang kedua garis yang ini. Sama cara menentukan nomor 10, analisa ya akan nomor 10, 40 dan 200. Kita tarik ke bawah, kita lurusin ke bawah lalu kita tarik ke kiri. Didapatkan untuk kurva pertama nomor 10-nya 16, nomor 40-nya 7, nomor 200-nya 2, sedangkan yang kurva kedua 15, nomor 10-nya, lalu 40-nya itu dapatkan 2. Untuk 200-nya itu tidak didapatkan karena tidak sampai di nomor 200. Untuk LL dan BL-nya tidak didapatkan karena tidak diketahui, maka kita tulis NP. Untuk tipe tanah dan sifat tanahnya kita bisa lihat dari tabel di sini. A1A berarti ini. Lalu untuk kurva 1 dan 2-nya, berarti kita lihat dari A1A ini. Didapatkan sifat tanahnya batu pecah, kerikil, dan pasir. Kedua kurva tersebut. Lalu kita masuk ke grafik yang ke-6. Grafik ke-6 ada 3 kurva. Yang pertama ini garis kurva pertama, kurva kedua, dan kurva ketiga. Sama kita tarik, kita lurus ke bawah, luruskan ke bawah, lalu kita tarik ke kiri, bisa menggunakan penggaris, tapi ini kita kira-kira saja. Didapatkan angka untuk analisa ayakan nomor 10 pada kurva pertama tidak didapatkan. Lalu kurva 40-nya itu 100, kurva nomor 200-nya itu 83. Lalu untuk kurva yang kedua nomor 10 dan nomor 40-nya itu tidak didapatkan, sedangkan nomor 200-nya itu 83. Untuk kurva yang ketiga, nomor 10-nya itu 50, nomor 40-nya itu 80, nomor 200-nya itu 63. Untuk LLDPL-nya kita dapatkan di grafik di bawah ini yang diketahuinya. Untuk kurva pertama, LL-nya itu 46 dan 18. Lalu kurva keduanya itu 30 dan 3. Lalu yang kurva ketiganya itu LL-nya 34 dan 3. Maka tipe tanah dan sifat tanah dari 3 kurva ini kita bisa lihat dari tabel di sini. Selanjutnya untuk soal yang B, klasifikasikan 16 sampel tanah di bawah ini dengan metode USCS. Yang pertama grafik pertamanya, grafik satunya, bedanya metode USCS dengan metode AASTO itu. Kalau USCS itu ada analisa ayakan nomor 4. Sedangkan yang ASTO tidak. Jadi cara mendapatkan angkanya itu seperti tadi, kita tarik ke bawah sesuai nomor saringannya. Ketika sudah ketemu kurvanya, lalu kita tarik ke kiri. Maka didapatkan angka seperti ini. Untuk analisa ayakan nomor 4 itu tidak didapatkan, nomor 10 tidak didapatkan, lalu 40 itu 100, lalu yang nomor ayakan 200 itu 0. Lalu untuk kurva yang kedua, untuk nomor 4-nya itu 76, nomor 10-nya itu 74, lalu untuk nomor 40-nya itu 60, untuk nomor 200-nya itu 9. Lalu untuk kurva yang ketiga atau garis ketiga, nomor ayakan 4-nya itu didapatkan 89. Lalu nomor 10-nya itu 60. Lalu nomor 40-nya itu 11, nomor 200-nya itu 0. Lalu di sini ada agregat.
kurva 1 itu agregat kasar karena pada nomor ayakan 200 jika nilainya itu di bawah 50%, maka itu dianggap agregat kasar. Sedangkan jika di atas 50 itu agregat halus. Untuk kurva yang pertama itu 0, maka itu agregat kasar. Kurva yang kedua itu 9, berarti di bawah 50 itu berarti kasar. Untuk kurva yang ketiga itu 0, berarti kasar. Lalu untuk klasifikasinya, kurva 1 SP adalah pasir gradasi buruk yang berkerikil, pasir berkerikil. Lalu SW itu pasir gradasi baik, pasir yang berkerikil. Klasifikasi ini didapatkan karena LP dan PL-nya itu tidak diketahui atau NP pada grafik. Untuk tipe tanah, sama sifat tanah kita bisa lihat dari tabel yang sebelumnya, atau bisa di sini juga. Untuk grafik yang kedua, cara mendapatkan angka nomor ayakannya sama, kita tarik ke bawah lalu kita tarik ke kiri. Ketika sudah bertemu dengan garis kurvanya, didapatkan angkanya. Untuk kurva yang pertama, nomor ayakan 4 dan 10 itu tidak didapatkan. Lalu untuk ayakan nomor 40 itu 99, untuk nomor 200 itu 95 dari grafik ini. Lalu untuk kurva yang kedua sama, untuk nomor 4 dan 10 itu tidak didapatkan. Lalu kurva yang nomor 40 itu didapatkan 95, yang 200 itu 75. Untuk kurva yang ketiga, untuk nomor 4, 10 dan 40 itu tidak didapatkan. Sedangkan untuk yang 200-nya, nomor 200-nya itu 90. Untuk agregat dari kurva-kurva ini, yang kurva pertama itu halus karena saringan nomor 200-nya itu di atas 50%. Lalu untuk kurva yang kedua itu di atas 50% itu 75. Kurva ketiga itu 90, berarti di atas 50%, berarti tiga kurva ini termasuk agregat halus. Klasifikasinya yaitu tiga kurva ini OH. Kenapa OH? Karena pada LL ini ia mempunyai nilai di atas 50%. Seperti ini yang di sini nih. Lempu batas cairnya lebih dari 50%. Dan juga PL ini lebih kecil dari PI yang didapatkan dari masing-masing kurva. Cara menentukan PI-nya itu menggunakan rumus PI sama dengan 0,73 buka kurung LL dikurang 20. Lalu ini kurva yang pertama, kurva kedua, kurva ketiga didapatkan kurva pertamanya 54,75, kurva keduanya itu dapat 33,58, lalu kurva ketiganya 36,5. Jadi PL ini, jika PL ini kurang dari PI yang didapatkan, maka klasifikasinya itu OH atau organik dengan plastis tinggi. Untuk grafik yang ketiga, ada dua kurva. Ini kurva yang pertama, lalu ada kurva yang kedua. Didapatkan pada saringan nomor 4, pada kurva pertama itu 92, ini tarik ke bawah lalu tarik ke kiri, berarti 92. Untuk nomor saringan 10-nya itu 90, untuk nomor 40-nya itu 83, nomor 200-nya itu berarti 40. Kita bisa menggunakan penggaris untuk memudahkan. Lalu untuk kurva yang kedua ada 91 di sini. Kita tarik ke kiri. Lalu untuk yang nomor 10 itu kita tarik ke bawah, lalu kita tarik ke kiri 90. Untuk ayakan nomor 40 itu 79, kita tarik ke bawah lalu kita tarik ke kiri. Untuk nomor 200
Di sini berarti kita tarik ke kiri itu 19 didapatkan 19. Lalu agregatnya itu kasar karena di bawah 50%. Lalu untuk klasifikasinya, kenapa bisa SC? Karena LL-nya ini didapatkan nilainya kurang dari sama dengan 50, dan juga dari PI-nya. PI pada gradasi 1 itu pada kurva yang pertama itu didapatkan 2,19, lalu kurva yang kedua itu didapatkan 2,19 juga. Kenapa bisa SC? Karena PL ini lebih besar dari PI yang didapatkan dari perhitungan. Lalu kita masuk ke grafik yang keempat. Sama kita cari nomor ayakan 4, 10, 4, 10, 40, dan 200 dari grafik ini. Lalu kita dapatkan angka 85, 70, 45, 30 untuk kurva yang pertama. Untuk kurva yang kedua itu 73, 70, 63, 15. Lalu untuk kurva yang ketiga itu nomor ayakan 4 dan 10 itu tidak didapatkan. Lalu untuk 40 itu 91. Untuk yang 200 itu 9. Maka agregat dari kurva yang pertama itu kasar karena pada saringan nomor 200 itu di bawah 50%. Untuk kurva yang kedua juga kasar karena dia didapatkan 15 di bawah dari 50%. Lalu kurva yang ketiga itu 9 di bawah dari 50%. Maka ketiga kurva ini termasuk agregat kasar. Lalu untuk klasifikasinya, untuk kurva yang pertama itu SM karena L dan PL-nya itu tidak diketahui. Untuk kurva kedua itu bisa SP atau juga SM karena LL dan PL-nya itu tidak diketahui. Sedangkan untuk kurva yang ketiga itu SC. SC didapatkan karena PL-nya ini lebih besar dari PI yang kita dapatkan. Pada kurva 3 ini kita mendapatkan PI 1,64, maka klasifikasinya di sini SC. Lalu untuk grafik yang kelima ada dua kurva. Untuk kurva yang pertama itu pada nomor 4 itu 27, 10 itu 16, 40 itu 7, 200 itu 2. Sedangkan kurva yang kedua itu 43, 10 itu 15, 40 itu 2, 200 itu tidak didapatkan dari dari grafik di sini. Lalu untuk agregatnya, kurva yang pertama itu kasar karena pada merayakan 200 ini didapatkan 2 di bawah dari 50%. Begitu juga pada kurva yang kedua di bawah dari 50%. Lalu klasifikasinya itu GW itu kerikil gradasi baik. Keduanya LL dan PL-nya itu tidak diketahui. Untuk grafik ke-6-nya itu didapatkan angka dari nomor ayakan 4, 10, 40, 200. Pada kurva yang pertama nomor ayakan 40 dan 10 itu tidak didapatkan. Lalu untuk 40 itu 100, yang 200 itu 83. Untuk kurva yang kedua, untuk nomor 4, nomor 10, nomor 40 itu tidak didapatkan, sedangkan nomor 200 itu 83. Lalu untuk kurva yang ketiga itu nomor 4 itu 100, nomor 10 itu 95, nomor 40 itu 80, nomor 200 itu 54. Agregat pada kurva yang pertama itu halus karena pada nomor ayakan 200 ini dia memiliki angka 83.
di atas dari 50% maka disebut agregat halus. Begitu juga kurva kedua dan kurva ketiga. Lalu klasifikasinya pada kurva yang pertama itu CL. CL, kenapa bisa CL? Karena pada LL ini atau batas cair ini kurang dari 50% atau kurang dari sama dengan 50%, maka bisa disebut CL. Dan juga PL ini kurang dari PI yang didapatkan dari masing-masing kurva. Untuk PI kurva yang pertama didapatkan 18,98 dan rumus 0,73 dikurang LL-nya 46 dikurang 20, maka hasilnya 18,98. Lalu untuk kurva yang kedua didapatkan 7,3 dari 30 dikurang 20 dikali 0,73 yaitu 7,3. Untuk kurva yang ketiga itu 10,22 dari rumus 0,73 dikali buka kurung LL-nya 34 dikurang 20 tutup kurung, maka hasilnya 10,22. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.